Hai semuanya, saat ini kita masih tetap membahas bagian analisis aktivitas pendanaan, lanjutan pertemuan kita yang sebelumnya, tapi kali ini topiknya adalah ekuitas pemegang saham dan imbalan pasca kerja. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pendanaan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset neto perusahaan. Analisis atas ekuitas harus memperhitungkan beberapa pengukuran dan standar pelaporan ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut mencakup yang pertama, mengklasifikasikan dan membedakan antara sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua, memeriksa atas hak untuk kelas pemegang saham dan prioritasnya dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat, mengkaji kontrak, hukum, dan pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Dan yang bagian kelima, menilai persyaratan dan ketentuan efek konversi, opsi saham, dan pengaturan lain yang menyangkut potensi penerbitan saham. Jadi bagian ini adalah pertama kali membahas modal saham dan kemudian membahas tentang saldo laba. Ini adalah dua komponen utama ekuitas. Jadi dua komponen utama ekuitas itu adalah modal saham dan saldo laba. Kita akan membahas mengenai komponen utama ekuitas, yaitu modal saham. Nah, bagian pertama, pelaporan modal saham. Pelaporan modal saham mencakup penjelasan atas perubahan jumlah modal saham. Informasi ini diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan yang terkait. Jadi sumber kenaikan modal saham yang beredar itu adalah penerbitan saham, konversi debentur, dan saham preferen. Penerbitan sesuai dengan dividen saham dan pemecahan nilai nominal saham atau yang disebut sebagai stock split. Ada juga penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, serta penerbitan sesuai dengan opsi saham dan waran yang dilaksanakan. Sedangkan sumber penurunan modal saham yang beredar itu karena pembelian dan penghentian saham, pembelian kembali saham atau stock buybacks, dan pemecahan saham terbalik atau reverse stock. Nah, pada bagian yang kedua itu berkaitan dengan klasifikasi modal saham. Modal saham atau capital stock merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai imbal hasil atas aset dan layanan. Jadi ada dua jenis dasar modal saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. Jadi saham preferen itu suatu kelas khusus saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dinikmati oleh saham biasa. Jadi fiturnya yang melekat pada saham preferen itu adalah preferensi distribusi dividen, termasuk fitur partisipasi dan kumulatifnya. Atau ada juga yang call provision. Ini biasanya melindungi pemegang saham preferen terhadap penebusan sebelum waktunya. Nah, ada juga yang disebut sebagai saham biasa atau common stock. Nah, ini adalah suatu kelas saham yang mewakili kepentingan kepemilikan dan menanggung risiko dan hasil akhir dari kinerja perusahaan. Jadi ini biasanya yang beredar yang kita beli, yang dipasarkan di bursa. Yang berikutnya adalah bagian ketiga, analisis modal saham. Pos-pos dalam ekuitas pemegang saham biasanya tidak berpengaruh yang nyata pada penentuan laba, sehingga tidak berdampak serius terhadap analisis laba. Kita akan membahas komponen utama ekuitas selain modal saham, yaitu saldo laba. Jadi saldo laba atau retained earnings merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan. Nah, saldo laba ini diperoleh dari dividen tunai dan dividen saham, spin off dan split off, terus akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jadi dividen tunai atau cash dividen merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen saham atau stok dividen merupakan distribusi saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham secara prorata. Sedangkan kita masuk di spin off dan split off-nya. Spin off itu distribusi saham entitas anak kepada pemegang saham sebagai dividen atau aset investasi pada entitas anak dikurangi sebagai saldo laba. Sedangkan split off
adalah pertukaran saham entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki pemegang saham. Atau dia adalah aset dikurangi dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham treasury. Untuk akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, kita akan membahas bahwa beberapa item yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain adalah yang pertama, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek yang dapat diperdagangkan diklasifikasikan sebagai efek yang tersedia untuk dijual. Yang kedua adalah keuntungan atau kerugian atas derivatif yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Yang berikutnya adalah penyesuaian pensiun dan OPEB. Jadi OPEB atau OPEB ini adalah Order Post Retirement Employee Benefit atau imbalan pasca pensiun lainnya. Nah, yang lainnya adalah penyesuaian penjabaran valuta asing. Jadi menurut US GAAP dan IFRS, penghasilan komprehensif lain diakumulasikan setiap waktu dan disajikan secara terpisah dari saldo laba, tetapi sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham yang disebut akumulasi penghasilan komprehensif lain atau accumulated or other comprehensive income. Nilai buku per saham. Perhitungan nilai buku per saham. Nilai buku per saham, book value per share, merupakan jumlah per lembar saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Nilai buku merupakan istilah konvensional yang mengacu pada nilai aset neto, yaitu total aset dikurangi klaim terhadapnya. Relevansi nilai buku per saham. Nilai buku memainkan peran penting dalam analisis laporan keuangan. Aplikasinya dapat mencakup antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai buku dengan penyesuaian potensial sering digunakan dalam menilai persyaratan merger. Yang berikutnya adalah analisis perusahaan yang terdiri dari aset liquid, institusi atau lembaga keuangan, investasi, asuransi, dan perbankan bergantung pada nilai buku secara ekstensif. Yang berikutnya adalah analisis obligasi. Analisis obligasi berperingkat tinggi dan saham preferen yang menekankan pentingnya cakupan aset. Aplikasi ini harus mengakui pertimbangan akuntansi yang memasukkan ke dalam perhitungan nilai buku per saham sebagai berikut. Nilai tercatat aset, khususnya aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan, biasanya dilaporkan sebesar biaya perolehan dan dapat secara nyata berbeda dengan nilai pasar. Nah, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal biasanya tidak tercermin dalam nilai buku. Demikian pula aset kontingensi yang memiliki kemungkinan kejadian yang wajar. Kita masuk dalam pembahasan liabilitas di ujung ekuitas. Yang pertama adalah ada utang konversi. Nah, terkadang perusahaan menerbitkan utang yang dikonversikan menjadi saham ekuitas pada saat jatuh tempo. Nah, utang tersebut disebut utang konversi atau convertible debt. Berikutnya ada saham preferen yang dapat ditebus. Analis harus mewaspadai efek ekuitas, umumnya saham preferen, yang memiliki provisi penebusan wajib yang menjadikannya lebih mirip dengan utang dibandingkan ekuitas. Bagian yang berikutnya adalah hak minoritas. Hak minoritas, minority interest, juga disebut kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest, mengacu pada bagian ekuitas pemegang saham entitas anak yang dimiliki yang menjadi milik pemegang saham minoritas. Pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS. Nah, persyaratan pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS agak berbeda dengan US GAAP dan perlu beberapa pembahasan. IFRS mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu modal yang diterbitkan, cadangan dan akumulasi keuntungan atau kerugian, atau yang disebut saldo laba,
Namun IFRS mengizinkan keleluasaan cukup besar bagaimana pos-pos dalam ekuitas pemegang saham tersebut dilaporkan sehingga ada berbagai variasi dalam praktek. Nah, secara luas, pola umum yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Pertama, modal saham dilaporkan sebagai pos terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan saldo laba, tetapi sedikit yang memasukkan saldo laba dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan termasuk akumulasi penghasilan komprehensif lain, komprehensif opsi, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan saldo laba. Yang keempat adalah hak minoritas atau kepentingan non-pengendali disajikan terpisah dengan ekuitas pemegang saham induk, tetapi dimasukkan sebagai bagian total ekuitas. Yang terakhir adalah beberapa perusahaan melaporkan komponen terperinci mengenai laporan hasil keuangan, sedangkan perusahaan yang lainnya hanya melaporkan penggabungan untuk setiap kategori. Akuntansi dan analisis sewa. Nah, banyak perusahaan manufaktur menyewakan produknya daripada menjualnya secara langsung. Sewa telah menjadi unsur penting dalam penjualan produk dan sekarang menjadi faktor yang signifikan dalam analisis laporan keuangan. Ada dua jenis sewa yang penting dari sudut pandang lesson. Yang pertama adalah sewa jenis penjualan atau sales type lease. Nah, dalam jenis ini biaya aset sewaan berbeda dari nilai pasar wajarnya pada tanggal sewa. Situasi ini bisa muncul misalnya dengan perusahaan seperti IBM yang memproduksi komputer dan menyewakannya pada pelanggan. Yang kedua adalah sewa pembiayaan langsung atau direct financing lease. Perusahaan seperti General Electric Capital Corporation terlibat dalam sewa pembiayaan langsung. Dalam hal ini, GECC berfungsi sebagai bank. Nah, implikasi analisis sewa mirip dengan implikasi yang melibatkan perpanjangan kredit. Dalam GAAP, pendapatan dari kontrak jasa harus diakui secara merata selama masa kontrak. Untuk meningkatkan penjualan dan laba periode berjalan, perusahaan berusaha untuk mempercepat pengakuan pendapatan dari kontrak jasa dengan cara mencatat relatif lebih banyak kontrak awal dalam sewa itu sendiri, sehingga meningkatkan penjualan dan laba bruto serta mengurangi pembayaran masa depan dalam kontrak jasa itu. Transaksi jual dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik sell leaseback transaction meliputi penjualan aset yang dimiliki dan eksekusi atau pelaksanaan sewa atas aset yang sama. Perusahaan sering menggunakan transaksi jual dan sewa balik untuk membebaskan kas dari aset yang ada, terutama real estate. Umumnya, setiap laba yang direalisasikan pada nilai aset yang dijual harus ditangguhkan dan diakui selama masa sewa sebagai pengurang beban sewa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai imbalan pasca kerja. Pemberi kerja sering memberikan imbalan kepada pekerja mereka setelah pensiun. Imbalan pasca kerja atau post-retirement benefits ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah imbalan purna karya atau manfaat pensiun, pension benefits, di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja setelah masa kerja. Jadi ini mungkin yang dikatakan sebagai pesangon. Yang kedua adalah imbalan pasca kerja lain, other post-retirement employee benefits, di mana pemberi kerja memberikan imbalan lain. Nah, biasanya non-moneter setelah pasca kerja, terutama kesehatan dan asuransi jiwa. Kedua jenis imbalan ini memiliki tantangan serupa secara konseptual untuk akuntansi dan analisis. Akuntansi imbalan pasca kerja mensyaratkan pemahaman mengenai ekonomi yang mendasari transaksi imbalan pasca kerja. Sifat kewajiban imbalan pasca kerja. Program imbalan pasca kerja atau pension plan merupakan perjanjian oleh pemberi kerja untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada pekerja dan mencakup 3 entitas. Yang pertama adalah pemberi kerja,
Yang kedua adalah orang yang berkontribusi pada program itu, dan yang lain adalah pekerja, orang yang memperoleh imbalan dan dana pensiun. Nah, dana imbalan pasca kerja atau pensiun fund adalah dana yang tidak bergantung atau independen pada pemberi kerja dan diselenggarakan oleh wali amanah atau trustee. Yang berikutnya adalah program imbalan pasti, defined benefit plans, menentukan jumlah imbalan pasca kerja yang dijanjikan pemberi kerja untuk diberikan kepada para pensiunan. Yang berikutnya adalah program iuran pasti, defined contribution plans, menentukan jumlah iuran pasca kerja yang ditetapkan pemberi kerja untuk program imbalan pasca kerja. Yang berikutnya adalah vesting. Vesting merupakan hak pekerja atas imbalan pasca kerja, terlepas apakah pekerja itu masih dengan perusahaan atau tidak. Yang bagian terakhir adalah setelah liabilitas imbalan pasca kerja ditentukan, pendanaan atau funding, beban tersebut menjadi keputusan manajerial untuk program imbalan pasti yang dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan pajak. Ekonomi akuntansi dana pensiun. Tantangan akuntansi untuk program imbalan pasti adalah bahwa estimasi akuntansi atas liabilitas dan beban harus dibuat untuk pembayaran kas yang mungkin terjadi beberapa tahun di masa depan. Persyaratan akuntansi dana pensiun. Nah, salah satu fokus utama dari akuntansi dana pensiun adalah mendapatkan ukuran tetap dari beban pensiun. Dengan demikian, beban pensiun yang termasuk dalam laba neto disebut biaya dengan pensiun periodik neto atau net periodic pension cost, tidak memasukkan komponen volatilitas dari biaya pensiun seperti keuntungan atau kerugian aktuarial, biaya jasa lalu atau imbalan hasil aset program aktual dari laba neto dengan cara menunda pengakuannya melalui proses penangguhan dan amortisasi. Namun demikian, laporan posisi keuangan melaporkan posisi ekonomi nyata dari program pensiun, yaitu status pendanaannya. Pemahaman mendalam mengenai ekonomi program pensiun dan aturan akuntansi dana pensiun akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Jadi akuntansi dana pensiun terbaru mengakui status pendanaan program pensiun pada laporan posisi keuangan. Nah, status pendanaan ini merupakan perbedaan antara nilai pasar kini, aset program pensiun, dan kewajiban pensiun. Nah, definisi kewajiban pensiun yang digunakan adalah kewajiban imbalan yang diproyeksikan. Nah, ini PBO, ya, PBO itu Projected Benefit Obligation. Ini didasarkan pada estimasi kompensasi pekerja pada tanggal pensiun, bukan kompensasi saat ini yang diestimasi dengan menggunakan asumsi-asumsi terkait tingkat pertumbuhan kompensasi. Yang berikutnya atau yang kedua adalah biaya pensiun yang diakui. Jadi biaya pensiun yang diakui dimasukkan dalam laba neto, yaitu biaya pensiun periodik neto merupakan versi meratakan biaya pensiun. Versi meratakan biaya pensiun ekonomi aktual pada periode yang bersangkutan. Nah, imbal hasil aset program yang diharapkan atau expected return on plan asset yang merupakan estimasi dari imbal hasil aset program jangka panjang yang diakui dalam beban pensiun yang dilaporkan. Nah, yang terakhir adalah artikulasi dampak laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, oleh karena semua perubahan pada status pendanaan yang diakui pada laporan posisi keuangan tidak dimasukkan dalam biaya pensiun yang diakui, dampak laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari pensiun tidak akan berartikulasi. Nah, untuk mengartikulasi kedua dampak ini, penangguhan neto selama periode bersangkutan, yaitu jumlah yang ditangguhkan dikurangi jumlah yang diamortisasi, dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain selama periode bersangkutan. Sementara penangguhan neto kumulatif dimasukkan
dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain yang merupakan komponen ekuitas pemegang saham. Pembahasan mengenai imbalan pasca kerja lain. Imbalan pasca kerja lain, other post-retirement employee benefits, merupakan imbalan lain yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan tanggungan yang ditunjuk. Komponen utama OPEB adalah imbalan kesehatan. Nah, secara khusus, sebagaimana dengan pensiun, yang pertama adalah biaya OPEB diakui pada saat terjadi, bukan pada saat benar-benar dibayarkan. Yang kedua adalah aset program OPEB menyaling hapus atau offset terhadap kewajiban OPEB yang disebut akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja. Dan status pendanaan dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas atau aset sesuai keadaannya. Yang ketiga adalah biaya imbalan pasca kerja lain, periodik neto, yang dibebankan pada laba neto suatu periode terkecuali komponen volatilitas, sehingga keuntungan dan kerugian akrual, biaya jasa lalu, dan kelebihan imbal hasil aset program yang diharapkan ditangguhkan dan selanjutnya diamortisasi. Yang keempat adalah jumlah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan direkonsiliasi dengan memasukkan penangguhan neto selama satu periode dalam penghasilan komprehensif lain yang diakumulasi dalam laporan posisi keuangan sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lain. Pelaporan imbalan pasca kerja. Perusahaan tidak melaporkan status pendanaan dalam laporan posisi keuangan maupun biaya imbalan pasca kerja dalam laporan laba rugi. Namun, aturan terbaru menetapkan pengungkapan yang ekstensif dalam catatan kaki, termasuk perincian mengenai ekonomi dan jumlah yang dilaporkan terkait dengan status pendanaan dan biaya imbalan pasca kerja, dan perincian mengenai asumsi aktuarial dan informasi relevan lainnya. Analisis imbalan pasca kerja. Analisis pengungkapan imbalan pasca kerja merupakan tugas penting karena besaran kewajiban ini dan karena kompleksitas akuntansi. Ada prosedur 5 langkah untuk menganalisis imbalan pasca kerja. Yang pertama adalah menentukan dan merekonsiliasi biaya imbalan ekonomi dan yang dilaporkan. Yang kedua, membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Yang ketiga, mengevaluasi asumsi aktuarial dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang keempat, memeriksa exposure risiko pensiun. Yang kelima, mempertimbangkan implikasi arus kas dari program imbalan pasca kerja. Akuntansi khusus untuk imbalan pasca kerja. Ekonomi akuntansi pensiun. Kewajiban pensiun. Pertama, kewajiban imbalan yang diakumulasikan merupakan nilai sekarang aktuarial dari imbalan pensiun masa depan yang terutang kepada pekerja saat masa pensiun berdasarkan kompensasi kini dan saat masa kerja. Yang kedua, kewajiban imbalan yang diproyeksikan merupakan estimasi aktuarial dari imbalan pensiun masa depan yang terutang kepada pekerja saat masa pensiun berdasarkan kompensasi masa depan yang diharapkan dan saat masa kerja. Aset pensiun dan status pendanaan. Ada berbagai alasan terjadinya pendanaan berlebihan atau overfunding, termasuk akumulasi dana bebas pajak, kinerja perusahaan yang luar biasa, atau kinerja investasi dana yang lebih baik dari yang diharapkan. Implikasi program pensiun yang didanai antara lain implikasi program pensiun yang didanai lebih antara lain, yang pertama adalah perusahaan dapat menghentikan atau mengurangi iuran pada dana pensiun sampai aset pensiun sama atau di bawah PBO. Iuran yang dikurangi atau dihentikan tersebut memiliki implikasi laporan laba rugi
dan laporan arus kas. Yang kedua, perusahaan dapat menarik kelebihan aset. Jumlah yang ditarik akan dikenai pajak penghasilan. Oleh karena perusahaan sering menggunakan pendanaan pensiun sebagai perlindungan pajak, maka pengembalian cukai pajak sering diterapkan. Ada juga alasan terjadinya kurang pendanaan atau underfunding, termasuk kinerja investasi yang buruk, perubahan aturan pensiun seperti pemberian manfaat retroaktif, dan iuran yang tidak memadai oleh pemberi kerja. Namun pemberi kerja tunduk pada persyaratan pendanaan minimum tertentu oleh undang-undang. Selanjutnya masih bagian dari ekonomi akuntansi pensiun, yaitu biaya pensiun. Nah, biaya pensiun atau beban pensiun economic pension cost, merupakan biaya neto yang timbul dari perubahan posisi ekonomi neto atau status pendanaan selama periode bersangkutan. Biaya pensiun ekonomi meliputi komponen berulang atau normal dan tidak berulang atau abnormal. Biaya pensiun berulang atau recurring pension cost terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah biaya jasa, service cost merupakan nilai sekarang aktuarial yang diperoleh pekerja berdasarkan formula imbalan pensiun. Yang kedua adalah biaya bunga, interest cost, merupakan kenaikan kewajiban imbalan terproyeksi yang timbul pada saat pembayaran pensiun satu periode yang mendekati akan dibayar. Biaya pensiun tidak berulang atau non-recurring pension cost yang timbul dari peristiwa seperti perubahan asumsi aktuarial atau aturan program, terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah keuntungan atau kerugian aktuarial, actuarial gain or loss, merupakan perubahan PBO yang terjadi saat satu atau lebih asumsi aktuarial direvisi dalam mengestimasi PBO. Yang kedua adalah biaya jasa lalu atau prior service cost, timbul dari perubahan aturan program pensiun terhadap PBO. Berikutnya adalah artikulasi biaya pensiun dan status pendanaan. Nah, bagian ini menjelaskan artikulasi biaya pensiun ekonomi dan status pendanaan. Artikulasi timbul dari keterkaitan antara laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang melekat pada akuntansi akrual. Pemahaman artikulasi ini meningkatkan analisis akuntansi pensiun. Persyaratan akuntansi pensiun. Yang pertama adalah biaya pensiun yang diakui, yang kedua adalah status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Jadi ini adalah bagian dari persyaratan akuntansi pensiun. Yang berikutnya adalah gambaran akuntansi OPEB. Nah, status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Nah, titik awal dalam penentu kewajiban OPEB adalah mengestimasi kewajiban imbalan pasca kerja yang diharapkan, expected post-retirement benefit obligation, yang merupakan nilai sekarang dari pembayaran OPEB masa depan terkait dengan pekerja. Yang berikutnya adalah biaya OPEB yang diakui. Nah, biaya-biaya yang diakui dari OPEB adalah biaya jasa, biaya bunga, imbal hasil aset program yang diharapkan, amortisasi keuntungan atau kerugian neto, dan amortisasi biaya jasa lalu. Yang berikutnya adalah artikulasi laporan posisi keuangan dan laba neto. Nah, sebagaimana dengan pensiun, biaya imbalan pasca kerja neto dengan metode perataan tidak akan berartikulasi dengan perubahan terhadap status pendanaan dalam laporan posisi keuangan. Sekian pembahasan materi kita untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih.